Kisah diawali ketika Baginda Raja memberi hadiah seekor keledai kepada Abu Nawas. Sudah tentu Abu Nawas senang bukan kepalang. Ia menerima dengan senang hati. Asal tahu saja, keledai adalah hewan yang masih berasal dari keluarga kuda. Hewan ini telah digunakan sebagai pekerja selama ribuan tahun. Keledai pertama kali didomestikasi sekira tahun 3000 sebelum Masehi. Mungkin di Mesir atau Irak Mesopotamia. Keledai digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda atau membajak ladang. Abu Nawas sendiri membutuhkan keledai sebagai tunggangan. Dengan memiliki keledai, apabila hendak kemana-mana, dia tidak perlu jalan kaki. Jadi jika Abu Nawas senang dengan hadiah itu, enak kata-katanya. Jadi Abu Nawas sangat senang dengan hadiah tersebut. Apalagi keledai tersebut dari Baginda Raja. Tapi tunggu dulu, ternyata ada udang di balik batu terkait hadiah itu. Abu Nawas, kamu ajari keledai itu membaca dalam 2 pekan, kemudian datanglah kemari dan kita lihat apa hasilnya, ucap Baginda Raja dengan wajah serius. Mendengar perintah itu, wajah Abu Nawas mendadak pucat. Wajah ceria yang biasa diperlihatkan pun mendadak hilang. Abu Nawas sadar, ini adalah ujian yang mesti diselesaikan dengan baik dan benar. Jika gagal, habislah dia. Abu Nawas pun berlalu, dan 2 pekan kemudian dia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Baginda Raja menunjuk ke sebuah buku besar. Abu Nawas pun menggiring keledainya ke buku tersebut dan kemudian membuka sampulnya. Si keledai menatap buku tersebut dan tidak lama kemudian mulai membalik halamannya dengan lidah terus-menerus. Dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman akhir. Setelah itu keledai menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku sudah bisa membaca, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun mulai menginterogasi. Abu Nawas, bagaimana caramu mengajari dia membaca? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas berkisah, gini Baginda, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku, dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji gandum. Sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Tapi, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tegas Baginda tidak puas. Abu Nawas pun menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai, bukan? Beber Abu Nawas. Kemudian Baginda mengangguk-angguk sembari menatap wajah keledai dan Abu Nawas secara bergantian. Dasar, gumam Baginda Raja. Lalu mengusir Abu Nawas bersama keledainya itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk teman-teman yang suka kisah-kisah Abu Nawas dan kisah-kisah lainnya, tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih. Untuk kisah yang selanjutnya berjudul Selalu Bikin Tertawa. Abu Nawas diprotes santrinya. Guru apa badut sih sebenarnya? Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang lucu, cerdas, dan cerdik. Kepribadiannya itu pun tersebar ke seluruh wilayah kota Baghdad, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan gurunya itu. Suatu hari, salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis. Spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lain pun ikut tertawa lepas melihat kekonyolan gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas mendadak terdiam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, kemudian dengan hati-hati ia menceritakan kisah seorang santri yang bertanya kepada penjual buku. Tidak ada buku anatomi yang lebih baru. Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih, protes santri tersebut.
Anakku, dengarkanlah. Tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir. Demikian juga tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir, kata penjual buku menjawab pertanyaan santri itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak diam. Suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali Abu Nawas mengajar hampir selalu ada gelak tawa. Hal itu juga rupanya mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Ah, guru ini seperti badut," kata salah seorang santri. "Oh, tentu tidak. Kamu itu yang salah tangkap. Seorang badut kan membuat kamu menertawainya. Sedangkan seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," ucap santri lainnya yang menyanggah. Abu Nawas tersenyum melihat dialog antara santri. Abu Nawas tidak merasa terganggu sama sekali dengan kelakuan santri-santrinya itu. Wallahu a'lam bishawab.